Orang Yunani kuno itu jenius. Mereka nggak cuma nyiptain dewa sebagai pelindung, tapi juga sebagai cerminan sifat buruk manusia, egois, cemburuan, sampai hobi selingkuh. Hari ini, Titik Nalar bakal bedah 12 dewa Olympus. Kita bakal lihat siapa mereka, apa kekuatannya, dan kenapa nalar mereka seringkali lebih kacau dibanding manusia biasa. Siapkan sesajenmu, mari kita mulai listingnya. 1. Zeus, sang CEO dengan isu komitmen. Kita mulai dari bos besar, Zeus. Wujudnya biasanya digambarkan sebagai bapak-bapak berotot dengan jenggot lebat yang selalu pegang petir. Secara nalar, dia adalah penguasa hukum dan tatanan. Tapi ironisnya, dia adalah orang pertama yang sering melanggar aturan. Kisah paling ikonik dari Zeus adalah kemampuannya berubah wujud jadi apa saja, mulai dari banteng sampai hujan emas, cuma buat ngedeketin cewek yang dia suka. Fakta uniknya, Zeus pernah ngalamin sakit kepala paling hebat sedunia, yang ternyata solusinya adalah kepalanya harus dibelah pakai kapak dan tiba-tiba keluarlah Dewi Athena dalam kondisi sudah pakai baju zirah lengkap. Bayangin betapa anehnya nalar medis di Olympus saat itu. 2. Hera, Ratu Labrak Sejagat. Kalau Zeus adalah CEO yang nakal, Hera adalah komisaris utama yang hobinya ngawasin gerak-gerik suaminya. Hera adalah dewi pernikahan, tapi hidupnya penuh drama perselingkuhan suaminya. Karakteristik utamanya adalah pendendam. Dia nggak bakal marahin Zeus karena Zeus dewa terkuat, tapi dia bakal neror semua selingkuhan Zeus sampai ke anak cucunya. Salah satu kisah terkenalnya adalah saat dia ngirim 2 ekor ular ke ranjang bayi Herakles, cuma karena Herakles itu anak hasil selingkuhan Zeus. Nalar Hera simpel, kalau pernikahan diganggu, dunia harus ikut ngerasain penderitaannya. Simbolnya adalah burung merak, karena mata di ekor merak dianggap sebagai mata yang selalu mengawasi dosa basi suaminya. 3. Poseidon, penguasa laut yang moody. Pernah kepikiran nggak kenapa laut itu kadang tenang banget tapi tiba-tiba bisa badai besar? Orang Yunani bilang itu karena Poseidon lagi bad mood. Karakteristiknya temperamental dan keras kepala. Dia pegang trident atau trisula yang bisa bikin gempa bumi cuma sekali hentak. Fakta uniknya, meski dia dewa laut, Poseidon diklaim sebagai pencipta kuda. Nalarnya gimana? Konon dia pengen bikin hewan yang paling indah di daratan buat narik perhatian Dewi Demeter. Jadi kalau kamu lihat ombak berbuih di pantai, orang dulu ngebayangin itu kayak rambut kuda yang lagi berlari. Poseidon itu ibarat bapak-bapak yang kalau marah rumahnya bergetar, kalau seneng dia bagi-bagi ikan. 4. Demeter, ibu-ibu dengan seasonal depression. Demeter adalah alasan kenapa kita punya musim. Dia adalah dewi pertanian yang sangat menyayangi anaknya, Persephone. Kisah singkatnya, saat Persephone diculik ke dunia bawah oleh Hades, Demeter mogok kerja. Dia bikin semua tanaman mati dan bumi jadi beku. Nalarnya begini, kalau hati ibu hancur, perut manusia harus lapar. Itulah asal-usul musim dingin. Saat Persephone balik, Demeter senang dan tanaman tumbuh lagi, musim semi. Fakta uniknya, Demeter adalah dewi yang sangat dihormati petani, karena kalau dia nggak mood kerja, ekonomi dunia kuno langsung resesi total. 5. Athena, si jenius strategi. Athena adalah bukti kalau otot nggak ada gunanya tanpa otak. Beda sama Ares yang hobi perang barbar, Athena itu dewi strategi. Dia lebih milih menang pakai taktik daripada cuma sekedar adu pukul. Karakteristiknya bijak, tenang, tapi sangat kompetitif. Salah satu kisah terkenalnya adalah saat dia lomba sama Poseidon buat nentuin siapa nama kota di Yunani. Poseidon ngasih mata air asin, nggak berguna. Athena ngasih pohon zaitun, sumber makanan dan minyak. Warga jelas milih Athena, dan jadilah kota Athens. Fakta uniknya, Athena adalah dewi perawan abadi, yang lebih milih buku dan senjata daripada drama cinta-cintaan. 6. Apollo, si golden boy multitalenta. Apollo adalah definisi anak emas yang punya semua skill. Ganteng, jago main musik, lira, jago mana, dewa matahari, bahkan dewa medis. Karakteristiknya disiplin tapi kadang arogan. Dia adalah dewa yang paling teratur di Olympus. Kisah singkatnya, Apollo punya tugas harian narik kereta matahari melintasi langit. Fakta uniknya, dia punya kuil ramalan di Delphi yang sangat terkenal. Orang zaman dulu rela jalan kaki berhari-hari cuma buat dengerin ramalan Apollo yang biasanya bahasanya muter-muter kayak teka-teki silang. Dia adalah standar ketampanan pria di zaman kuno. 6. Artemis, Archer Independent. Artemis adalah kembaran Apollo. Kalau Apollo adalah matahari, Artemis adalah bulan. Karakteristik utamanya adalah mandiri dan benci sama cowok yang nggak sopan. Dia lebih suka tinggal di hutan bareng sama nimfa dan hewan-hewan liar daripada nongkrong di istana Olympus. Kisah singkatnya, ada seorang pemburu bernama Actaeanus yang nggak sengaja ngintip Artemis lagi mandi. Nalarnya Artemis nggak pakai kompromi. Actaeanus diubah jadi rusa dan akhirnya dimakan sama anjing pemburunya sendiri. Fakta uniknya, Artemis adalah pelindung anak kecil dan ibu melahirkan, meski dia sendiri bersumpah nggak bakal pernah menikah. 8. Ares, si tukang berantem tanpa rencana. Ares adalah kebalikan dari Athena. Kalau ada keributan, Ares pasti ada di depannya. Karakteristiknya haus darah, agresif, dan nggak terlalu pintar.
Saking barbarnya, bahkan orang tuanya sendiri Zeus dan Hera bilang kalau mereka benci sama Ares. Kisah singkatnya, Ares sering banget kalah pas berantem sama Athena, karena Athena pakai otak sementara Ares cuma pakai emosi. Fakta uniknya, meski dia garang, Ares pernah terjebak dalam jaring emas transparan pas lagi selingkuh sama Aphrodite, terus ditontonin sama semua dewa Olympus. Bener-bener momen paling memalukan buat dewa perang. 9. Aphrodite, diva yang lahir dari buih. Aphrodite adalah personifikasi dari rasa suka. Wujudnya digambarkan sangat cantik sampai-sampai semua dewa pengen nikahin dia. Tapi lucunya, Zeus malah nikahin dia sama Hephaestus, dewa yang dianggap paling gak ganteng di Olympus. Nalarnya Zeus, biar dewa-dewa lain gak berantem rebutan Aphrodite kalau suaminya gak dianggap saingan. Kisah singkatnya, Aphrodite punya sabuk ajaib yang bisa bikin siapapun jatuh cinta sama pemakainya. Fakta uniknya, mitos kelahirannya agak gore. Dia lahir dari buih laut yang tercipta saat potongan tubuh Dewa Uranus dibuang ke laut. Jadi, kecantikan paripurna ini ternyata lahir dari kejadian yang cukup mengerikan. 10. Hephaestus, si pekerja keras yang dibuang. Hephaestus adalah satu-satunya dewa yang cacat secara fisik karena pernah dilempar dari puncak Olympus oleh ibunya sendiri saat bayi. Dia adalah dewa yang paling rajin. Saat dewa lain sibuk drama, dia sibuk di bengkelnya di dalam gunung berapi buat bikin senjata para dewa, kayak petir Zeus atau baju zirah Athena. Kisah singkatnya, dia adalah bukti kalau kerja keras itu membuahkan hasil. Meski sering diremehkan, dia adalah otak di balik semua teknologi canggih para dewa. Fakta uniknya, meski suasananya panas di bengkel, dia punya asisten robot-robot otomatis terbuat dari emas buat bantuin dia kerja. Dia adalah insinyur pertama di jagat raya. 11. Hermes, si kurir tercepat di semesta. Hermes adalah dewa yang paling sibuk karena dia adalah kurir resmi Olympus. Dia punya sandal bersayap yang bikin dia bisa pindah tempat sekecap lampu. Karakteristiknya cerdik, licik, dan jago ngomong. Dia adalah pelindung para pedagang, tapi di sisi lain juga pelindung para pencuri. Nalarnya, perdagangan dan pencurian itu sama-sama butuh kecerdikan tangan. Kisah singkatnya, baru umur 1 hari, Hermes sudah berhasil nyuri ternak milik Apollo. Bukannya marah, Apollo malah agum sama kecerdikan bayi ini. Fakta uniknya, Hermes adalah satu-satunya dewa yang bebas keluar masuk dunia bawah tanpa masalah, karena tugasnya juga nganterin jiwa orang mati ke sana. 12. Dionysos, si dewa pesta. Dionysos adalah dewa terakhir yang masuk ke jajaran 12 Olympus, ngegantiin Hestia yang milih pensiun dini. Elemennya anggur dan teater. Karakteristiknya santai, bebas, tapi bisa bikin orang jadi gila kalau nggak ngehormatin dia. Kisah singkatnya, Dionysos berkeliling ke seluruh dunia buat ngajarin manusia cara bikin anggur. Dia adalah lambang kebebasan batin. Fakta uniknya, dia adalah satu-satunya dewa Olympus yang ibunya manusia biasa, Semele. Dionysos itu ibarat teman kamu yang kalau nggak ada dia, tongkrongan terasa sepi. Tapi kalau dia datang, pestanya nggak bakal kelar pagi. Nah, itu dia bedah nalar soal 12 dewa Olympus. Sekarang kamu paham kan kenapa dunia mitologi Yunani itu seru? Karena dewa-dewanya nggak perform. Mereka adalah proyeksi dari semua kelebihan dan kekurangan manusia yang dikasih kekuatan super. Ada yang kerja keras kayak Hephaestus, ada yang penuh strategi kayak Athena, tapi ada juga yang hobi bikin masalah kayak Zeus. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.